Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Yang tentu saja memang ini menjadi bagian kita semua. Pada umumnya hampir wabil khusus kota Bandung sudah semakin parah kondisi kesehatan dan gejala COVID-nya. Mudah-mudahan semua warga Bandung dan sekitarnya disehatkan, dipulihkan kembali dan beraktivitas normal seperti sedia kala. Alhamdulillah Embun Pagi di hari ini tayang kembali setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Alhamdulillah di tengah-tengah kita guru kita telah hadir, Bapak Kiai Haji Mutarolin. Apa kabar, Tan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tema kali ini akan berbicara tentang tazkiyatun nafs atau mensucikan diri, yang kemarin juga sudah ada hari ini adalah lanjutannya. Silakan, Tan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Bandung TV, insya Allah kita 1 jam ke depan akan kami temani dan semoga yang sehat digunakan untuk yang manfaat. Amin. Yang sedang sakit, terimalah dengan sabar. Innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya, katanya. Makin tinggi ujian seseorang, insya Allah makin besar nilainya. Kemarin kita membahas tentang menyucikan diri dengan berjamaah salat. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ada hadis Ibnu Umar. Ya. Inna hadil quluba la tasda'u. Sesungguhnya hati itu akan berkarat ya. Jadi 1 dosa 1 titik, 2 dosa 2 titik. Kalau sering dia berbuat dosa, maka karatnya tambah banyak. Kalau sudah karatnya tambah banyak, nanti hati itu hitam. Ya. Namanya zulmani, gelap hati. Nah, kata para sahabat, ya Rasulullah, gimana supaya hati yang hitam itu jadi bersih, jadi suci kembali? Wa inna jila'aha, cara menyucikan hati yang hitam itu situn ada 6. Nah, salah satunya adalah al-huduru majelis zikri. Hadirlah di majelis zikir. Oke. Ada hadis yang mengatakan majelis zikir itu ternyata sangat banyak ya. Ada afdalul zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir itu membaca Al-Quran. Nah, sebaik-baik zikir membaca Al-Quran. Ada yang hadis mengatakan man qala la ilaha illallah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan, dengan ikhlas, dakhalal jannata, dipastikan masuk surga. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha, apa itu ikhlas? Gitu kan. Baina Nabi mengatakan ikhlas itu antah juzahu an maharimillah, memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Jadi tidak semua yang zikir itu menyucikan diri. Nah, kalau dia bisa setelah berzikir memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah, itu yang menyucikan diri. Jadi ikhlas itu antah juzahu an maharimillah, memagari diri, berusaha maksimal menghindari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Hanya banyak sekarang tuh yang zikir banyak, tapi tetap aja banyak melanggar ya. Banyak melanggar, tidak melaksanakan perintah. Jadi mulai la ilaha illallah silahkan, mau tasbih silahkan, subhanallah, mau hauqalah silahkan, muhamdalah silahkan. Kata baginda Nabi, semakin sering berzikir dengan ikhlas, makin suci diri kita. Nah, makanya ada yang ribuan, ada yang ratusan, bahkan ada yang saya temukan seseorang yang saya mengucapkan yang pendek aja Ustaz, katanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan itu lafaz Allah dan termasuk zikir, silahkan. Tapi syaratnya mukhlisan, ikhlas. Apa itu ikhlas? Antah juzahu an maharimillah, memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Nah, bagaimana cara memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah itu? Ada yang disebut dengan ujilah. Ya. Ujilah itu mengasingkan diri dari teman-teman yang tidak baik. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kau punya sahabat, kau punya teman, dengan berteman itu kita tambah baik, tambah rajin ibadah, akhlak kita tambah baik. Pegang erat-erat, jangan lepas. Karena kalau sudah lepas, katanya itu kembali susah. Nah, karena mukhalatatus sholihin, bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Kalau tidak bisa, wal iktidau bihim faridah, meniru amalan orang saleh. Nah, ada yang mengatakan ujilah itu mengasingkan diri dari keramaian, nah, dari orang-orang yang tidak baik.
Nah, ada hadis yang mengatakan ijtanibu majalisal asyirah, jauhilah majelis-majelis asyirah. Apa itu asyirah? Itu yang menyanyiakan waktu. Karena kalau sudah menyanyiakan waktu itu kadang-kadang kalau ngobrol sana sini nggak terasa ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam tuh malah minta perpanjangan waktu. Kita harus produktif ya. Menunggu tidak boleh, tapi harus mengisi. Itu namanya uzlah, memisahkan diri dari majelis-majelis yang sia-sia. Ada yang mengatakan asyirah juga bukan yang sia-sia, tapi jadi pintu kemaksiatan. Jadi uzlah itu menghindari diri dari pintu-pintu kemaksiatan. Konon kabarnya saking khawatirnya ya, kalau ini ada 2 jalan, ini jalan ini jauh nih, jalan ini dekat ke tempat tujuan, tapi karena yang jauh itu lebih suci, tidak pernah diinjak oleh orang-orang yang kotor, dia pilih yang jauh. Saya bawa teman itu pernah ketemu ya, dia bawa piring sendiri, gelas sendiri. Saya tanya, loh ribet banget, dia bilang. Saya tidak mau, katanya, makan di satu restoran, ini piring ini bekas siapa, gelas ini bekas siapa. Saya ke rumah tuh nggak bisa tidur ya, demi menyucikan diri orang sampai begitu. Allah Akbar. Kan orang tuh saking waroknya, warok itu apik ya, betul ya, apik, saking warok. Nah, 2. Yang ketiga, katanya dimaksud dengan uzlah itu adalah memisahkan diri dari majelis-majelis yang menimbulkan pertengkaran. Itu juga salah satu bagian dari itu. Bagian dari memisahkan diri. Jadi umpamanya nih, Nabi SAW pernah satu saat beliau ngumpul di masjid, orang Baduy marah ya, masuk, maaf, kencing, marah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar senyum, Sayyidina Abu Bakar senyum lagi, marah ketiga, Sayyidina Abu Bakar ya manusia biasa terpancing ya, melihat marah dilawan, Rasul pergi. Para sahabat nanya, Rasul kenapa pergi? Kata Nabi, ketika ada amarah di situ, kemudian dijawab dengan senyuman, dengan kebaikan, malaikat bertambah jumlahnya. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq terpancing amarah, malaikat pada pergi dan yang bertambah adalah setan. Daripada majelis ini penuh dengan setan, lebih baik saya tinggalkan tempat ini. Ya Allah. Itu pentingnya menyucikan diri ya, menyucikan diri. Makanya walaupun jauh ya, uzlah itu penting. Nah, kita ingin bertemu dengan si A, dengan si B, dengan si C, karena katanya ngobrol dengan orang saleh itu lain. Nah, makan dengan orang saleh itu lain. Bahkan para sahabat kalau anaknya lahir sengaja dibawa kepada Nabi. Ya Rasul gendong anakku, doakan anakku, sampai di tahnik ya. Di tahnik itu ngambil ada yang madu dimakankan oleh Nabi kepada anak-anak kecil. Saking ingin menyucikan diri. Uzlah juga mengasingkan diri bermakna memang menghindari diri. Saya waktu masuk ke Gua Sur ya, 92 itu, Gua Sur, Gua Hiro itu tahun 92, saya sempat merenung karena 2 gua ini ternyata masuk menghadap ke Ka'bah semua. Nah, yang Gua Sur itu sebelah selatan, itu kurang lebih 3 jam. Kalau Gua Hiro itu sebelah utara, itu lebih pendek, cuma terjal banget. Dan saat itu Nabi SAW salah satunya untuk menghindari gangguan dari orang-orang kafir yang terkena dengan pimpinan Suraqah bin Malik. Jadi lebih baik kita disebut kurung batok kata orang Sunda ya, tidak gaul daripada bergaul dengan yang mengotori diri kita. Karena itu kalau ingin menyucikan diri, marilah kita berzikir dengan lafad Al-Quran. Bisa tasbih, bisa tahlil, bisa hamdalah, tapi syaratnya mukhlisan, harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Antah juzahu an maharimillah, memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Tahan dulu tadi, bentar tadi. Baik, pemirsa Bandung TV, tahan dulu sebentar. Ini mudah-mudahan nanti kita bisa kembali lagi. Silakan pemirsa. Baik, pemirsa di rumah, kembali lagi di Embun Pagi setelah memberi solusi. Pemirsa di rumah bisa menghubungi kami di line interaktif di nomor telepon kantor 022 7214 214 atau di line interaktifnya Pak Ustadz, hanya WA saja, tidak bisa lewat telepon 081 2211 6740. Sebelum itu kita lanjut lagi.
tadi kan Ustadz mengatakan salah satu mensucikan diri itu adalah dengan uzlah tadi ya, dengan atau mengasingkan diri atau menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak terlalu dianggap penting misalkan. Kemudian ada sebuah fenomena yang sekarang ini, apalagi di zaman sekarang dengan adanya lockdown atau PSBB di kota Indonesia ini, di Indonesia, itu dia mencoba ngaji lewat YouTube, lewat IG, lewat media sosial yang lain. Itu gimana tadi? Tanpa guru dalam artian? Ya gini, saya agak khawatir ya kelompok YouTubiah ya. Kita boleh ya, karena di handphone ini Masya Allah ya, aneka ilmu banyak situ. Cuma kalau bisa diimbangi dengan yang lain. Nah gini nih, saya kemarin di hotel, di salah satu hotel ya, saya ke Bali kemarin ya. Gitu. Kayak buka terus ini, Ustadz ini pendapatnya begini. Oh tentang akikah gini. Saya buka Ustadz ini, Ustadz ini sampai 3 Ustadz, 3 pendapat. Nah kalau hanya megang satu Ustadz, nah itu dikhawatirkan ada fanatisme kelompok. Yang dalam Al-Quran, al-musyrikuna minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladihim farihun. Orang musyrik itu berharap Islam itu pecah. Beberapa kelompok dan tiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Makanya Ustadz ini kelebihannya ini, bukan berarti Ustadz B jelek. Ustadz B ini kelebihannya, tapi bukan berarti Ustadz C jelek. Nah kita ambil semuanya. Dan pasti ada rujukan. Nah yang kedua jangan lupa, sebaiknya kita bermuwajahah. Wajah itu berhadapan ya, walaupun bisa video call sekarang itu, bisa telepon langsung, karena kalau hanya mendengar itu biasanya telan bulat-bulat, ujungnya itu bisa jadi masalah. Salah satu contoh nih, kemarin ada yang mengatakan dalam saya baca gitu ya, oh ini ternyata masalah akikah. Ini tidak ada akikah di luar 21 hari. Akhirnya saya buka lagi pendapat ini boleh. Akhirnya saya sampaikan ada kitabnya, namanya Bidayatul Hidayah. Itu ada kitab yang menjelaskan bahwa akikah itu boleh sudah tua. Hadisnya itu, Aqa an nafsihi ba'da mabu'isa binubuah. Nabi akikah untuk dirinya setelah diangkat jadi nabi. Makanya bagus kalau antar ustaz itu tukar literatur ya. Sehingga saling menghormati kan. Begitupun di YouTube silahkan, tapi jangan satu ustadz. Saya berharap semua, karena saya khawatir awalnya fanatisme kelompok itu berawal dari mengkultuskan, dan nanti lebih bahaya akan muncul yang disebut dengan aliran takfiriyah yang mengkafirkan di luar kelompoknya. Dan ini bahaya nih, bahaya ya. Makanya saya juga sama nih, kalau ada buku nih, ada satu buku yang sedang saya kaji, Sholat berbeda-beda tapi sah, itu judulnya. Ya. Saya penasaran, saya beli terus ini. Sekarang udah terjemah bagusnya. Oh, sholat Imam Hanafi begini, Imam Hambali begini, Imam Maliki begini. Oh, ternyata semuanya ada contohnya. Jadi berbeda-beda tapi sah. At-turuku ilallah ka'adadi anfasil halki. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Gitu Pak Gu ya. Artinya memang tetap kita juga mesti tidak dimakan bulat-bulat ya. Iya, betul. Harus lebih banyak literatur ya. Baik pemirsa, silakan yang masih mau interaktif gitu ya di 0227214114 atau 081221166740. Sebelum ada yang menelpon tadi, kita ke netizen dulu tadi. Ini kan kalau ada di 082 majelis zikir yang boleh zikir tapi dengan ada syair-syairnya katanya Tad. Nah ini gimana Tad secara jadi gini, secara hukumnya Tad, apa itu masih bisa dibolehkan atau ada kaitan tertentu atau? Ada zikir syair ya. Ya, zikir syair. Itu gimana Tad? Zikir syair itu istilah saya itu dalam hadis itu inna minasyair hikmah. Dalam syair itu ada hikmah. Dalam syair itu ada hikmah. Kalau syair itu baik, pasti hikmahnya kebaikan. Nah, kalau kita lihat dengar lagu Sekujur Bangkai ya, itu itu tuh zikir mengingatkan kita kan. Bagaimana lagu Maaf Kang Aceh nyebut lagu Tuhan itu, wah itu luar biasa itu. Ada sajadah panjang dan sebagainya. Itu sebetulnya zikir. Hikmahnya apa? Mengingatkan kita. Nah, karena itu dibenarkan kalau zikir sambil disyairkan. Dibenarkan.
Kalau yang tidak biasa bukan berarti menjelekkan yang disyairkan, karena pernah saya dengar, oh nyanyi itu katanya haram katanya. Nah, untuk bisa nyanyi lah ulah haram kan. An-nasu ala dini an-nasu ala jahilu ma jahilu. Manusia itu akan membenci apa yang dia tidak ketahui. Nah, itu kalau sudah tidak diketahui, nah, itu biasanya suka membenci ya. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan memusuhi karena dia tidak tahu. Padahal Rasul waktu sampai ke Madinah itu dijemput dengan syair kan? Syair betul. Al-badrun alaina dan sebagainya. Cuma kalau syairnya mengarah kepada kemaksiatan, nah itu yang diharamkan. Ya, syair itu kalau sudah mengarah kepada maksiat, banyaklah lagu-lagu yang mengarah kepada maksiat. Dan sekarang disadari atau tidak, ada yang disebut dengan ghazwatu syair ya, perang syair sekarang ini ya. Luar biasa. Jadi boleh silahkan ya. Sekarang sholawat dinyanyikan, istighfar dinyanyikan, wudhu dinyanyikan, bahkan seluruh lagu-lagu yang rohani itu kebanyakan terjemahan dari hadis atau Al-Quran. Iya betul. Dan itu luar biasa ya. Boleh itu dalam rangka mentajdid ya, dimodifikasi ya, sehingga orang itu bisa yang senang syair, oh lagunya ini. Yang kedua, ada zikir yang tidak disyairkan. Pokoknya subhanallah, subhanallah, itu nggak masalah, silahkan. Tergantung kebiasaan kita. Begitu, boleh ya. Apa sendiri atau berjamaah. Saya kemarin ke Jakarta, kemudian ada yang zikir katanya. Kita berzikir dulu ya Ustadz. Boleh silahkan, saya bilang. Berapa lama? Ya mungkin 10 menit katanya. Ternyata yang dibaca Asmaul Husna. As'aluka ya man. Oh bagus banget, saya bilang, ini dari mana nih? Ini dari Timur Tengah Pak katanya. Ternyata boleh, silahkan. Oke. Boleh ya teman-teman semua. Ada lagi nih di 412 nih. Ini juga lumayan banyak juga ya. Ada azan yang berkumandang tuh agak kurang bagus tadi. Nah, ada kemudian dia tidak boleh ada yang menasihatinya katanya, kalau mau azan usahakan harus sempurna dulu, kalau memang tidak ini jangan dulu ini. Itu gimana Tan? Iya gini. Lumayan jadi yadullah katanya. Tangan Allah katanya ra'sul muadzin, mengelus-elus kepala tukang adzan ya. Oke. Jadi yadur rahman fawqa ra'sil muadzin. Tangan Allah itu katanya mengelus-elus tukang adzan. Dilus-lus, diusapan gitu. Nah, dimaafkan dosa-dosa tukang adzan itu mada sautihi aina balag. Sebanyak yang mendengar suara adzannya itu. Oh ya Allah. Kalau adzan satu masjid, Allahu Akbar, sebutlah 100 yang dengar. Kalikan 10, 1000 tukang adzan itu dimaafkan dosa-dosa. Bahkan ada hadis, siapa yang adzan 1 tahun berturut-turut, teka gentos kunusanes, pasti masuk surga katanya. Oh ya Allah. Dan Bilal itu masuk surga karena salah satunya azan. Waman ahsan qaula mimman da'a ilallah, dan siapa ucapan yang terbaik selain mengajak ke jalan Allah. Surat Fussilat 33 ini seluruh tafsir sepakat itu adalah azan. Yang kedua dakwah. Nah, cuma azan itu memang selama ada yang bagus yang ada. Diulang ya, selama ada yang bagus suaranya, itu utamakan. Tapi kan manusia biasa, kadang-kadang yang bagus juga suka telat, ketiduran kah dan sebagainya. Terus tidak ada yang adan, tiba-tiba ada yang adan suaranya jelek, itu yang adan. Daripada yang bagus tidak ada. Gitu ya. Nah, itu aja yang adan lah, walaupun guluang galeong tenanawan ya. No penting adan, karena yang ada tuh yang terbaik. Imamnya jelek, yang ada itu yang jadi imam. Daripada yang bagus bacaannya tidak pernah ke masjid. Berarti masjid jangan sampai sepi, tidak ada yang adzan, tidak ada yang imam. Nah, gitu Pak Agung. Oke. Luar biasa nih penjelasannya nih. Ada lagi nih di 267 bukan yang ini, coba ini dia mulai di 229 ada yang udah mulai pensiun katanya kemudian gimana nih caranya merintis bisnis dari awal gitu apa itu sudah terlambat atau gimana ya. Kaidahnya jadi gini, pertama anzilunas manajilahum, tempatkan manusia itu sesuai dengan keahliannya. Karena cari ilmu itu kewajiban, tapi kalau kerja itu keahlian. Nah, sukses di kantor belum tentu sukses bidang lain ya. Makanya sebelum melangkah istikharah terlebih dahulu. Istikharah, kemudian berdoalah, Allahumma khirli wakhtali, ya Allah pilihkan yang terbaik. Sudah 3 orang ya, yang datang ke rumah cerita, Ustaz saya mau buka bisnis baru, minta saran. Saya bilang 60% harus siap gagal. Kenapa? 60% ya? Karena itu bukan bidang bapak sebenarnya gitu ya. Nah, ternyata bukan 60%, 90% gagal.
uang apa tas, pen, pensiun habis semua. Dulu pakai mobil gaya, sekarang pakai motor ya, habis semua. Itu yang dalam Al-Quran, Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah bekerjalah setiap manusia sesuai dengan skill. Kalau bukan ahlinya udah simpan aja. Nanti dari hasil tabungan ada kan itu rezeki. Nah, makanya dan gagal bukan berarti berhenti. Karena kegagalan itu katanya modal sukses. Katanya yang nyiptakan list itu Edison ya. Thomas Alva Edison. 33 kali katanya gagal. Sampai 1000-an katanya. Iya, ribuan tuh gagal. Terus aja nggak kapok tuh gagal. Lihat ayam ngeram bisa kan. Iya. Makanya kegagalan itu modal untuk sukses. Nah, orang yang berani adalah orang yang berani mencoba. Jangan takut gagal. Bismillah saja. Dan sebelumnya bukan berarti membabi buta ya, bukan perusahaannya karena orang yang sukses belum tentu kita sukses. Makanya konsultasi mulai yang kecil dulu lah kita mulai. Kadang-kadang berawal tidak sengaja sukses. Saya ketemu seorang pensiunan PLN. Ya kebayang lah berapa ya. Saya tahu berapa pensiunnya. Dia beli ini mobil satu. Hanya waktu itu Grab dia ya. Belum seramai sekarang ya. Sekarang sudah 21 mobilnya. Oh ya. Dan itu luar biasa. Kata beliau, saya harus terjun langsung. Supir saja kalau ada yang masuk yang baru dia tes sampai 3 hari bagaimana mundur dan maju, bagaimana bersihnya segala macam. Dan sekarang masya Allah kekayaannya luar biasa. Oh, luar biasa. Itu 21 mobil kecil, belum yang bisnis semuanya. Iya. Jadi istikharah, tahajud, konsultasikan dengan yang ahlinya. Karena hadis mengatakan anzilunas manajilahum. Tempatkan manusia sesuai dengan keahliannya. Ya, dalam hadis yang lain, apabila satu urusan diberikan bukan ahlinya, bukan berhasil, pang terdiri sah, tunggulah kehancuran. Nah, gitu. Dan kalau relate dengan menempatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya, baru-baru ini ya kita ini di negara yang lain misalkan ada penunjukan komisaris misalkan gitu tadi ya, dengan di bidang yang memang yang bukan itu. Tapi juga ada yang menjawab kalau orang seni itu dia bisa mengubah sesuatu yang menjadi berbeda katanya gitu tadi. Jadi kenapa kita tidak melihat kenapa kita tidak menunggu dulu katanya minimal sampai 1 tahun apa karya apa hasilnya katanya, tidak langsung menjustifikasi. Coba jadi orang baik itu apa? Yang mengakui kelemahan. Allahu Akbar. Yang mengakui dirinya nggak mampu, punten-punten, saya ditawari ya saya kedudukan nih. Ustaz gini-gini nih, itu bukan bidang saya. Katanya kejujuran ilmu itu berani menolak karena bukan ahlinya. Berani menolak. Terus Ustaz saran siapa? Coba Ustaz itu. Nah, akhirnya apa? Makasih Pak Ustaz katanya. Disangkanya Ustaz segala bisa, nggak bisa saya bilang. Ustaz itu aja. Sekarang alhamdulillah Ustaz itu terus di Pertamina itu. Jadi dia tawari, saya nggak mau karena bukan ahlinya. Dan kejujuran ilmu adalah memahami kita punya kelemahan dan mengakui orang lain punya kelebihan. Nah, jadi salah besar. Jadi yang namanya dosa itu bukan hanya minuman keras, bukan hanya berjudi, berzina, tapi menempatkan orang bukan sesuai dengan keahliannya, itu dosa besar. Karena nanti akan berpengaruh kepada kebijakan. Oh iya, kebijakan. Karena yang namanya pimpinan itu kan annasu ala dini mulukihim. Manusia itu tergantung agama penguasanya. Jangan agama lah, coba. Kalau pimpinan senang tenis, coba. Karyawan semua wajib tenis. Betul ya. Nah, kalau senangnya basket, semua basket. Saya punya jamaah senangnya nyanyi. Satu kantor semuanya harus punya drum. Dan itu ya sah-sah saja silahkan. Kalau selama kebaikan kan. Tapi kalau bukan ahlinya ya pang terdesa, tunggulah kehancuran. Jadi tanda terima kasih itu tempatkan orang itu sesuai dengan keahliannya, itu tanda terima kasih. Tanda terima kasih. Dan orang baik itu yang menolak karena tidak sesuai dengan keahlian dia. Kejujuran. Saya di rumah sama, ini kayaknya sama istri saya nih. Kita coba nggak mampu, udah mama yang ngerjain. Sama, ini kerjaan istri tapi kita mampu. Silahkan kerjakan. Nah itu harus hati-hati. Yang namanya dosa itu menempatkan orang bukan sesuai dengan keahliannya. Dan ujungnya fang tadi saat tunggulah kehancuran. Tunggulah kehancuran ya. Jadi sekarang kata-katanya memang hancur lagi tadi. Oh iya. Udah bawanya gini. Kita tunggu 1 tahun. 1 tahun itu lama. Betul.
Jangan sampai udah jatuh baru sadar, gitu kan. Nah, sekarang banyak ya yang dokter-dokter palsu ya, yang ini kan menyembuhkan kebenaran. Wes kita kali itu mah Iya. Gitu ya Pak Agung ya. Iya. Makanya hati-hati nih dengan negara sebelah nih. Negara sebelah. Ntar kita tahan dulu bentar saja. Kita lihat dulu. Baik, pemirsa di rumah, semakin menarik. Mudah-mudahan nanti kita lanjut lagi di segmen yang ketiga. Silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Di segmen terakhir ini, di segmen 3, Anda di rumah bisa menelpon kami di 022-7214-214 atau di 081-2211-6740. Tadi kita lanjut lagi yang menelpon. Ini ada yang bertanya di 267 sub perempuan yang paling belakang katanya. Iya. Ini gimana Tan? Ada di sini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil awal. Ya. Allah dan malaikat akan baca sholawat kepada shaf yang paling depan. Untuk laki-laki depan ya paling depan. Ya. Kalau perempuan posisinya belakang laki-laki, tetap shaf yang paling depan. Jadi bukan berarti kami paling belakang. Siap. Gitu. Yang kedua, ada hadis yang mengatakan ketika kita shaf pertama itu kan kurbannya seperti kurban unta. Unta itu Ibnu Labun ya. Ibnu Labun itu unta yang belum kawin tapi gemuk. Itu 40 jutaan kalau di Mekah itu. Kurban kedua ya anak unta, sop kedua anak unta, sop ketiga sapi. Terus saya paling belakang ya itu yang nggak ke masjid ya ayam mungkin, telur ayam. Ayam telur ayam belakang. Jadi tetap walaupun ibu-ibu di belakang, barisan pertama ibu-ibu itu dihitung sop pertama. Jangan paling belakang, nanti kosong. Itu tidak sempurna jamaah seorang bila di depan masih kosong, di belakang bikin sop baru. Tidak sempurna. Gitu Pak Agung ya. Oke, kemudian nih ada lagi tadi 162 nih. Kalau yang azan itu yang kan tadi azan agak kurang bagus. Kalau ini azan anak-anak karena mungkin memang ketersediaan regenerasi atau gimana? Iya. Sebetulnya asal daripada tidak ada sama sekali, anak-anak pun nggak apa-apa. Nggak jadi masalah ya sebenarnya. Cuma tugas orang tua adalah membimbing. Saya sering ngaruh anak-anak dan ashadu ala di sini deh, sini. Sambil kita perlu saatnya besar bagi rias jadi ashadu gitu kan. Nah dibimbing tuh. Jadi orang tua memantau. Karena anak itu kalau sering ke masjid walaupun gandeng lebih baik daripada tidak pernah ke masjid. Makanya kalau anak-anak pernah hilang senal di masjid berarti ciri anak itu pernah ke masjid. Nah yang khawatir itu pernah lagi senal di masjid berarti pernah ke masjid. Ya gitu. Nggak apa-apa. Asal ya orang itu benar-benar dibimbing anak itu. Ya. Oke. Bagi yang mau ke line WA Pak Ustadz tidak nelpon ya tadi. Langsung WA. Langsung ke WA saja ya. Tad, kita lanjut lagi nih tadi. Ini ada yang masih yang bertanya Tad. Kemudian antara azan dan iqamat itu beberapa waktu katanya Tad. Sebetulnya gini, semakin banyak berjamaah makin berkah. Makanya durasi waktu ya. Saya sempat kalau musim haji itu pas penuh jamaah itu kadang-kadang 10 menit, 5 menit. Bahkan pernah ketika selesai tawaf ifadah waktu itu habis aja langsung qomat. Karena kan Masjidil Haram itu penuh dengan CCTV, jadi tahu ini udah penuh banget. Nah karena kemaslahatan lebih utama dibandingkan ibadah sunnah. Jadi relatif silahkan sesuai dengan kebijakan pengurus masjid. Sekarang ada jam yang bagus ya, waktu iqamah gitu kan. Bagus. Itu aja ikutilah. Jadi tidak ada waktu yang tepat, hanya kata Nabi antara adzan dan qomat itu diijabah doa. Maka sebaiknya selama masih ada kesempatan adzan tidak boleh langsung qomat. Kasih kesempatan untuk berdoa. Karena doa diijabah itu antara adzan dan qomat. Dan amal soleh itu adalah menunggu teman kita berjamaah sholat. Tandung itu amal soleh itu. Luar biasa ya. Amal soleh itu menunggu gitu kan. Kan kebayang kalau orang itu gus purat-purat wudu, jabat jauh tempat wudu, nah lumpat langsung takbir, cai ngucur. Tenang aja dulu, rekam mana sih gitu. Luar biasa ya, sampai proses menunggunya pun ibadah itu. Luar biasa. Amal soleh. Allahu Akbar.
Tad, ada lagi yang bertanya gini, Tad, ini kan banyak sekali banyak sekali pikroh ya tadi, banyak sekali ini. Bagaimana sikap kita gitu ya dengan berbagai banyak mazhab, apalagi banyak organisasi, biar kita tidak kebingungan yang karena hampir semua menyatakan dengan kebenarannya menurut versinya masing-masing. Ini juga mungkin bagi sebagian kita juga ada yang ingin bertanya seperti ini katanya. Ini gimana sih, kok nggak bersatu aja katanya, atau misalkan dari mulai puasa juga beda, ini juga beda. Nah ini gimana Tad? Iya. Menyikapinya itu tadi, menyikapi. Kalau lihat hadis Nabi, al-jama'atu rahmah, kebersamaan itu rahmat. Jadi menjaga kebersamaan itu mendatangkan rahmat. Tapi kalau fanatisme kelompok itu mendatangkan laknat. Itu aja. Makanya menentukan Idul Fitri ini kapan nih? Itu sunnah. Tapi menjaga kebersamaan adalah wajib. Makanya tugas kita, silahkan ikut ormas. Ikut pikroh mana silahkan, tapi hindari fanatisme pikroh itu. Makanya bagus kalau ngaji di sini, minggu depan ke sini, nanti kita tahu, oh kelebihannya ini. Saya pernah mengikuti satu ormas ya, itu sampai keluar Jawa waktu itu. Salah satunya neliti apa nih kelebihannya, oh ternyata berjamaah sholatnya bagus. Nah ini, oh ternyata sosialnya bagus. Oh ini ternyata kemasyarakatnya bagus. Jadi surga itu sampai 70 katanya ya, setiap pintu ada 70, luas sekali. Makanya tugas kita adalah perluas ilmu, sehingga tidak terjadi fanatisme kelompok. Itu ikuti guru yang banyak, karena guru yang banyak itu yang akan mewarnai pola pikir kita, sehingga bisa mempribumi-kan diri kita dengan masyarakat yang ada. Makanya kalau apa nih sini, saya seling kalau sholat subuh, ayah kunut di dia, ayah apa sana, ikut, saya baca kunut. Oh di sini kadang-kadang sana anu kunut ngiring, kita ikuti sesuai dengan paham mereka. Dan itu boleh-boleh aja tadi. Boleh aja. Hari ini tidak kunut, hari pas itu kunut. Ya kita karena ini. Boleh, ya. Saya kalau di musola kecil saya itu nggak kunut kadang-kadang, tapi kalau di masjid besar saya kunut, tergantung kondisi. Dan itu lebih nyaman karena kita tahu dasar hukumnya. Oh yang tidak kunut ini, yang kunut ini. Nah, Imam Syafi'i itu kan selalu kunut. Tapi kalau Imam Syafi'i pergi ke Irak katanya, beliau tidak kunut ya. Karena menghormati mengikut Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Jadi tidak ketemu. Nah, saking hormatnya. Ra'sul ilmi al-mudarah. Puncak ilmu itu toleransi. Jadi bukan saatnya kita mengkafirkan orang. Kermah keriwuhnya, lubang masalah. Tongkarinya kafir. Jadi tungtung nanti orang jadi riwuh. Jadi kafir. Ujung nanti mau tete kafir, mau tidak. Luar biasa. Iya. Oke. Yang maksudnya ini Pak Gun nih. Coba. Saya baru selesai COVID katanya, dikir apa yang paling bagus ya? Ya, sebetulnya kalau kita lihat baca hauqalah ya. Apa tuh? Hauqalah. Hauqalah ya. Hauqalah itu la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi begini, kata Nabi, perbanyaklah baca hauqalah. La haula wala quwata illa billahil azim. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina. Sesungguhnya zikir ini akan menyelesaikan 99 masalah. Salah satunya menghindarkan masuknya penyakit yang baru. Hauqalah. Tapi kembali kepada mukhlisan, harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Antah juzahu an maharimillah. Memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Nah, kalau hauqalah tidak apa, boleh doa Nabi Khidir. Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Atau zikir dengan baca Fatihah, boleh. Banyak baca Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Karena ada hadis ini. Idza qara'ta Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad fa aminta min kulli syai' ilal maut. Apabila engkau baca Fatihah dan kulhu, dijamin aman dari segala sesuatu ilal maut kecuali kematian. Saya kemarin begitu diperiksa di Jakarta, mau ke Bali ya. Alhamdulillah negatif. Masuk Bali, periksa lagi mau pulang, alhamdulillah negatif. Saya kadang-kadang ketika di pinggir pantai kan nggak pakai masker ya. Tapi mungkin ya istri saya ngingetin, Pak jangan lupa Pak, ini zikir Pak, zikir. Nah dan ternyata benar, inna zikrullah syifaun. Zikir itu mendatangkan obat. Wa inna zikronas daun. Kalau berharap ke manusia malah nambah penyakit.
Jadi siapa yang paling tenang di saat kondisi saat ini? Orang yang dekat kepada Allah. Allahu Akbar. Karena itu dekati Allah. Karena kalau mendekati manusia ujungnya kecewa. Tapi percayalah kalau ingat kepada Allah tidak ada hamba yang dikecewakan. Salah satunya itu perbanyaklah hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina. Dzikir ini akan menyelesaikan 99 masalah. Allahu Akbar. Gitu Pak Agung ya. Luar biasa ini. Saya cek lagi nih Pak Agung ya. Boleh. Sebentar nih. Nanti kalau ya saya ingin Pak Ustadz, bolehkah saya masuk ke satu tarekat untuk menyempurnakan zikir? Karena saya sering ikut tarekat tertentu, boleh tidak? Ini juga lumayan banyak sih. Banyak banget. Tarekat itu ratusan bahkan ribuan. Ya. Silahkan saja, tapi hindari fanatisme tarekat itu. Saya punya jamaah ya, satu saat bawa mobil saya. Dari Jakarta, kilometer 88 kita berhenti, ya sholat dulu kan, dan makan segala macam. Saya tanya, cukup nggak 30 menit nih, sholat makan? Insya Allah Pak katanya. Ya kita makan penting, tek 10 menit selesai kan, sisanya 20 menit untuk sholat segala macam. Kok setengah jam belum beres dia? 1 jam belum beres, saya mulai panik kan, ditunggu di Bandung jam 4 sore ya waktu itu, ke Jalan Aikman. Nah lagi dikir aja terus. Rupanya dia ikut satu tarekat. Ada satu tarekat wajib setiap hari itu 350 umpamanya yang mengucapkan lafaz tertentu. Karena sibuk tidak sempat, hanya dia mengkodok. Nah itu yang menyebabkan itu ya, kerjaan terganggu, sosial dengan manusia juga terganggu. Makanya zikir itu nggak boleh dihitung. Kalau jadi hitung jadi utang. Udah biasa saja, makanya berzikir pada salat 33. Kalau tak ada waktu silakan perbanyak, tapi jangan dihitung. Karena kalau sudah dihitung, ditarget sekian hari, sehari segini, itu bisa jadi utang. Untungnya ya kita masih kuat ya. Di saat belum makan, perjalanan jauh, kurang tidur, sampai dia cerita, aduh saya udah begini, tolonglah dalami tarekat yang lain, yang tidak menyusahkan diri kita. Begitu. Ya. Luar biasa ya, apalagi itu kalau ketika tidak tahu situasi dan kondisi tadi ya, jadi agak kecenderungan memaksakan gimana nih? Akhirnya istrinya telepon, sampai hilang motor. Ya Allah. Terus saya dikir nabi kasare. Lengit motor, namanya motor kuat kalau lengit ku dikirnya. Iya, bagaimana Pak Agung? Siap. Ada lagi nih. Ini memang sudah agak umum ya. Bagaimana tadi katanya tahajud itu biar lebih khusus, biar lebih fokus dan memang benar-benar tepat sasaran sekali katanya. Yang paling. Jadi khairul ibadah akhfaha ya, sebaik-baik ibadah itu yang sembunyi. Sebetulnya makin sunyi, makin sembunyi itu makin diijabah. Kenapa para wali tahajudnya di gunung-gunung ya? Bisa dibayangkan 4 orang ini hampir mengislamkan seluruh Pulau Jawa. Salah satunya makin mengasingkan diri dari keramaian, makin fokus dirinya dengan Allah. Jadi disibgoh ya, dicelupnya oleh Allah langsung. Karena di gunung-gunung dulu yang namanya Gunung Jati ya bukan sekarang kan, ya benar-benar hutan jati. Hanya fokus kepada Allah. Saya kira nggak usah ke gunung lah, kalau itu Majapahit. Nah, udah silakan dicoba saja. Kalau saya punya balkon di atas ya, tengah malam jam 1 kita ada waktu beres terus merenung. Nah, nggak usah ini banyak apa yang dibaca itu tasbih, tahlil, kemudian berdoa. Silahkan dirasakan. Ada saatnya kita hanya berdoa dengan Allah. Dan memang beda tadi. Memang luar biasa tadi. Iya beda. Karena dalam ajaran agama yang namanya ibadah terbaik itu yang di saat sunyi. Illa nikah kecuali nikah. Makanya kalau ingin tahajud dengan khusyuk, tahajudlah dengan orang-orang yang khusyuk. Makanya boleh tahajud berjamaah. Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah menganjurkan tahajud berjamaah. Dan ternyata tahajud berjamaah itu lebih terkondisikan kita itu, lebih enak gitu ya, minta kepada Allah. Makanya berjamaah atau sendiri silahkan. Yang penting kita merasa khusyuk. Tapi sekali-kali kita tengah malam bangun, nah karena isya itu kan dari sampai jam 12 malam. Ya 12 ke sana milih sholat tahajud. Nah itu di tertib, handphone matikan, nah, lampu juga jangan terlalu terang. Kemudian kita ambil tempat yang paling enak sehingga tidak lalu lalang orang, itu bisa. Nah itu yang disebut dengan al-wara' qabla shalah, tertib sebelum sholat.
Ini kelihatan nih handphone, ada yang nelpon, matikan dulu. Cuma kan setan gitu ya, bobo ya telepon pidu itu. Ayah wae itu teh kadang-kadang eta keur mama sisi jalan kayaknya, oh Allahu Akbar, motor, oh King lah udah tuh. Jadi masalah, makanya cari tempat yang nyaman, yang aman, sehingga kita bisa merasakan hanya diri kita dengan Allah. Walau alam misalnya, gitu Pak ya. Oke, pemirsa di rumah, masih ada kira-kira 10 menitan lagi nih waktu. Bisa nelpon ke kami di 022721414 atau di nomor Pak Ustadz 08122116740. Sebelum dilanjut lagi ya ke tema tentang tazkiyatun nafs atau membersihkan diri, membersihkan jiwa. Tadi itu kan ada yang uzlah itu, cuman banyak sekarang orang yang jadi kecenderungannya jadi penyendiri gitu Tan. Nah, dia nggak, malah jadi antipati, malah jadi dia karena saking takutnya dari ini, dia malah udahlah kayaknya lebih baik sendiri aja gitu. Itu gimana Tan? Terlalu sendiri malah ini Tan, malah ini terlalu sendiri. Apapun yang namanya israf ya berlebihan nggak boleh. Oke. Jadi kita tetap tidak se-ekstrim itu ya. Sampai saya temukan ada orang, saya tak kemana? Anu gak sadar sana gitu ya. Dilalede kan sama teman saja lah lentur. Islam itu agama yang lentur, yang ramah, yang yang bergaul. Karena Nabi sendiri menampakkan dirinya. Nah itu. Nabi sendiri menampakkan dirinya. Jadi Nabi menampakkan dirinya di pasar, menampakkan dirinya di masyarakat, menampakkan dirinya di keluarga, menampakkan diri ketika beliau bermusyawarah, menampakkan diri ketika beliau memberikan pendapat. Itu penting. Isyhadu bi anami. Tampakkan bahwa kita adalah seorang muslim. Berarti bukan berarti kita memisahkan diri total, tidak. Karena kalau orang tidak baik itu belum tentu salah dia. Mungkin lisan kita, mungkin perbuatan kita. Orang tidak ke masjid langsung dicap aja, sebutlah kafir umpamanya ya. Belum tentu, jangan-jangan pengurus masjid yang salah, atau mungkin ada ceramah yang keras. Karena pernah satu orang sampai nggak ke masjid, gunakan Kang, kok cenah ngaharamkeun rokok wae. Sedangkan mayoritas itu kan perokok semua. Jadi malas deh. Dikasihlah silabus, kisi-kisi ceramah tuh ini bahayanya westernisasi. Begitunya. Kalau satu kecamatan saja punya tema masjid, oh bagus itu khutbahnya ini. Karena dalam Islam itu kan tidak boleh menghardik, tapi harus mendidik. Islam itu tidak boleh memukul, tapi harus merangkul ya. Tidak boleh menghina, tapi harus membina. Oh, binaan orang. Luar biasa. Dan ternyata orang-orang yang lebih banyak merangkul itu lebih disenangi. Seneng canda. Ada yang nanya sama saya mah heureuy wae cenah. Kan ada hadisnya, saya bilang, rawihu qulubakum sa'atan, ada alhu wal abu, canda kalian, gurau kalian. Fa inni akrahu ayyakuna fi dinikum gildoh. Aku tidak senang dalam agama ini ada kekerasan. Itu hadis Nabi itu. Nah, canda segala macam, walaupun tentu tidak seluruhnya canda. Bagaimana dengan canda bisa masuk yang baik gitu kan. Nah, untuk ini Islam itu agama yang selamat dan menyelamatkan. Jadi tidak langsung pindah sampai orang itu mengasingkan ini dari dirinya, nanti bisa mati sendiri tuh. Gak ada yang nguburin, gak ada yang mandiin kan, itu kasihan. Artinya memang itu tadi harus tampak tadi, harus tampak. Menampakkan diri. Rasul tahu, oh Rasul makan gimana, oh Rasul ke masjid gimana. Sampai ada sahabat yang sengaja jual rumah, ingin beli rumah dekat Masjid Nabawi. Setelah itu beliau berdiri di depan masjid, hanya ingin menikmati senyumnya Rasulullah. Sampai orang itu lari, alhamdulillah saya dapat nikmat dari senyum dari Nabi. Katanya tadi kalau ngelihat wajah Rasul tuh orang sampai bisa terhipnotis dalam tanda kutip tadi. Iya betul. Nah sementara Islam yang sekarang itu menampilkan dengan wajah-wajah garang sebenarnya Jadi semakin garang semakin banyak ini. Kayaknya ini kayaknya semakin beribadahnya kayaknya semakin benar gitu. Seolah-olah gitu tadi yang sekarang tuh dengan tampilan-tampilan ininya tuh. Saya punya kawan tuh Pak Agung ya. Kan likuli syai'in libas katanya. Setiap satu kan ada pakaiannya. Saya pakaian begini karena pagi dingin. Kalau olahraga pakai kolor biasa lah gitu ya. Pergi kemana pakai lebih segala macam biasa. Jadi tidak terlalu fanatik berlebihan. Yang ujungnya fanatik berlebihan tuh merasa dirinya paling surga, ini yang salah. Ya. Nah, kalau sudah merasa dirinya paling surga, nah itu jangan lupa surga itu banyak. Nah pas terakhir tadi nih ada yang bertanya gini Tan, ini kenapa katanya sekarang yang soleh-soleh pun juga kena COVID katanya. Ini apa maksud Allah katanya Tan?
Coba Tad, ini gimana Tad? Ini Karena banyak pemimpin agama juga yang sekarang ya? luar biasa Tad, hampir semua rata-rata sudah 400 lebih kiai yang meninggal. Nah itu Tad. Nah, jadi gini, innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya tapi suka mengujinya. Nah, untuk orang yang saleh, orang yang baik, secara ritual baik, sosial baik, sakit itu ujian atau cobaan. Bagi orang yang banyak dosa, ternyata sakit itu namanya siksaan. Itu ya bedanya. Menderitanya sama, sakitnya sama, tapi bagi orang yang saleh di alam kuburnya beda. Pasti ada kemuliaan. La maut illa liqaramatin alaih. Tidak ada yang meninggal bagi orang yang saleh kecuali kemuliaan. Saya menemukan orang yang tahajud tidak putus, duha tidak putus, kalau ngaji di gedung sate itu shopnya paling depan. Meninggal dunia. Kena Covid kan? Nah, tidak usah sebutkan namanya. Saya bilang, Bu, ikut gembira. Kalau orang saleh meninggal dunia, Allah tidak sabar ingin memasukkan surga. Tapi kalau orang banyak dosa meninggal dunia, segera meninggal, nah itu Allah tidak sabar ingin menyiksa orang itu. Nah, gitu. Jadi semuanya ujian buat kita, sabar buat kita. Karena kalau sudah ujian, lulus tidak lulus. Karena tidak ada legitimasi khusus kalau semakin soleh semakin tidak diuji, semakin seolah-olah semakin ringan gitu. Enggak, tadi tidak ada legitimasi khusus tadi sebenarnya. Dalam Al-Quran itu zilzalan sadida. Orang saleh itu akan goncangan yang sangat berat. Karena banyak orang juga, ini saya kenapa ya katanya, tahajud udah, ini masalah kayaknya nggak beres-beres gitu tadi. Jadi itu tadi banyak orang yang kayak gitu tadi. Jadi kalau Allah ingin menyayangi hambanya, Allah berikan bertubi-tubi ujian. Karena Allah ingin melihat satu usaha maksimalnya dan Allah ingin mendengar suara rintihan doanya. Dan kalau doanya sebelum juga didengar, kata Nabi, jangan-jangan katanya anakmu yang menikmati doa itu. Teruskan berdoa. Begitu. Makanya yang sakit soleh, yang sakit tidak soleh, semuanya ujian. Mana yang terbaik di antara kita amalnya. Oke. Gitu, bagus ya. Sayang sekali nih waktunya sudah mau habis. Ini yang mau, yang banyak yang WA, nanti saya jawabnya di luar ya, di luar. Bagi yang WA ke Pak Ustadz, nanti insya Allah Ustadz akan jawab nanti sambil perjalanan pulang tadi. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang berusaha dalam kondisi apapun, sucikan diri kita. Amin, ya Allah. Allah Zat yang Maha Suci tentu hanya mendengar orang-orang yang suci. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Satu saat harta dan anakmu tidak bisa menolongmu kecuali yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillah masyaallah la quwata illa billah. Bismillah masyaallah kullu ni'mati minallah. Bismillah masyaallah al khairu kulluhu biyadillah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Allahu rabbuna la syarikalah. Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di rumah alhamdulillah Embun Pagi kali ini telah berakhir. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kata, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.